Malam itu langit begitu tenang. Bulan penuh menggantung di atas desa kecil yang dikelilingi hutan bambu dan ladang-ladang yang tertidur. Angin malam berembus pelan, seolah tak ingin membangunkan siapapun. Tapi satu makhluk justru terjaga. Seekor kucing oren, dengan bulu sedikit kusut dan luka samar di bawah mata kirinya, sedang duduk di atap rumah tua yang sudah lama tak ditinggali. Namanya Oyen. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Ia muncul begitu saja 2 musim lalu, hidup dari sisa makanan, tidur dimanapun yang bisa melindunginya dari hujan, dan tak pernah benar-benar dekat dengan manusia. Malam itu, tepat saat jarum waktu melewati tengah malam, Oyen membuka matanya. Ada sesuatu yang membangunkannya. Bukan suara, bukan bau, tapi semacam nyanyian seperti lantunan halus yang datang dari arah langit. Suaranya jernih dan menyedihkan, membuat dada Oyen terasa sesak tanpa tahu kenapa. Ia berdiri, ekornya bergerak pelan. Kakinya melangkah menuju arah suara itu, melewati atap rumah, melompat ke pagar bambu, dan akhirnya tiba di depan sebuah candi tua di pinggir hutan. Candi itu sudah lama kosong. Bahkan manusia pun jarang mendekat karena katanya tempat itu dikelilingi kutukan bulan. Tapi malam ini, candi itu tidak sunyi. Di tengah pelataran yang diterangi cahaya rembulan, berdiri seekor kucing putih. Bulunya seolah terbuat dari sinar, matanya memancarkan cahaya lembut seperti danau yang tenang. Ia duduk dengan anggun, dan dari mulutnya, nyanyian itu keluar. Oyen terdiam. Dunia di sekelilingnya menghilang. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir angin. Hanya dia dan makhluk bercahaya itu. Si kucing putih membuka matanya. Sekilas tampak keterkejutan di wajahnya saat melihat Oyen. Tapi lalu ia tersenyum, dan perlahan berdiri. Aku tidak pernah menyangka ada makhluk bumi yang bisa mendengarku, ucapnya, suaranya seperti desir air di sungai. Oyen mendekat 1 langkah, matanya tidak lepas dari sosok di hadapannya. Kau bukan dari sini. Aku bukan. Aku datang dari bulan. Namaku Luna. Oyen menunduk. Entah kenapa, pertemuan itu membuat hatinya bergetar. Bukan karena takut. Tapi karena rasa yang aneh, hangat, dan menyesakan di saat yang sama. Luna mendekatinya. Apa kau sendirian? Oyen tak menjawab. Tapi tatapan matanya sudah cukup jadi jawaban. Luna tersenyum sedih. Sepertinya malam ini bukan hanya aku yang kesepian. Mereka duduk berdampingan. Tanpa kata. Tanpa suara. Hanya ditemani cahaya bulan dan waktu yang perlahan berjalan mundur. Dan sebelum fajar menyingsing, Luna berkata pelan, aku hanya bisa turun sekali setiap 1000 tahun. Malam ini malam ke-99 dari 100 malam yang diberikan padaku. Setelah itu, aku harus kembali. Dan semua yang kulihat akan terhapus. Oyen menoleh cepat. Tapi Luna hanya tersenyum, lalu melangkah mundur, tubuhnya perlahan larut dalam cahaya. Jangan cari aku lagi, bisiknya sebelum menghilang. Tapi Oyen tahu, ia sudah terlalu terlambat untuk tidak mencari. Sejak malam itu, Oyen tak pernah sama lagi. Ia kembali ke atap rumah tuanya, tapi tidak bisa tidur. Matanya selalu memandang ke langit, seakan berharap cahaya putih itu akan muncul lagi. Tapi malam demi malam berlalu, dan suara nyanyian itu tak pernah terdengar lagi. Namun, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mulai merasa gelisah. Langkahnya lebih cepat, matanya lebih tajam, dan setiap suara kecil pun bisa membuat telinganya berdiri. Ia mulai bermimpi. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi tentang tempat asing, sebuah istana di langit yang dipenuhi taman berkilau, kolam bercahaya, dan bayangan Luna yang berjalan menjauh darinya, perlahan larut dalam kabut. Di pagi hari keempat setelah pertemuan itu, saat embun masih menggantung di ujung daun bambu, Oyen mendengar suara dari hutan. Tapi ini bukan suara burung atau ranting patah. Ini seperti gemuruh lembut, seperti nafas langit yang turun ke bumi. Dengan sigap, ia mengikuti suara itu ke dalam hutan. Daun-daun bergerak tanpa angin, dan cahaya matahari seakan terhalang sesuatu. Semakin dalam ia melangkah, udara semakin berat. Dan di tengah hutan itu, ia melihatnya. Sebuah lingkaran bercahaya di tanah. Tepat di bawah sebatang pohon tua yang sudah mati. Di tengah lingkaran itu, ada bulu putih. Bulu yang sama seperti milik Luna. Oyen mendekat, perlahan, dan begitu menyentuh bulu itu, tiba-tiba dunia di sekitarnya berguncang.
Bukan gempa. Tapi seolah bumi sedang membuka mata dan menatapnya. Sekilas, Oyen melihat kilatan cahaya putih, seperti ekor kucing panjang yang bergerak cepat melewati pohon-pohon. Ia mengejarnya tanpa ragu. Tapi begitu mencapai celah kecil di antara batu-batu besar, langkahnya terhenti. Di hadapannya, berdiri seekor kucing hitam besar. Matanya merah menyala. Di dahinya, ada simbol bulan terbalik. "Kau tidak seharusnya berada di sini," ucap si kucing hitam, suaranya berat seperti batu berguling. Oyen menegakkan tubuhnya, bulunya berdiri. Tapi ia tidak mundur. "Aku mencari Luna," jawabnya tanpa takut. Si kucing hitam mendengus pelan, seperti tertawa. "Luna? Dia milik langit. Dan kau hanyalah makhluk bumi yang lemah dan fana. Aku tidak peduli siapa aku. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Kalau begitu, kau harus melintasi batas yang tak bisa dilintasi," kata si kucing hitam sambil berbalik. "Ikuti aku, kalau kau memang cukup gila untuk menantang langit." Tanpa ragu, Oyen mengikuti langkahnya, meski tak tahu apa yang menunggunya di ujung jalan itu. Dan dari atas langit, dari sebuah istana cahaya yang tak terlihat mata biasa, Luna berdiri di balik tabir, menatap ke bawah dengan mata berkaca. Ia berbisik pelan, "Jangan ikuti aku, Oyen. Aku bukan tak ingin bersamamu. Tapi langit takkan membiarkan cinta itu hidup." Langkah demi langkah, Oyen mengikuti si kucing hitam menembus hutan yang semakin gelap. Pohon-pohon menjulang tinggi, akar-akar melintang seperti tangan-tangan tua yang mencoba menahan mereka. Udara menjadi berat, seolah setiap napas mengandung bayangan. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah tebing raksasa yang ditutupi lumut. Di tengah tebing itu, terdapat sebuah pintu batu berbentuk lingkaran, dipenuhi ukiran tua yang menyala redup. Di atas pintu itu, tergurat 3 huruf asing yang membuat bulu Oyen merinding, seolah tubuhnya mengenali bahaya yang belum dipahami pikirannya. "Inilah gerbang rasi," ucap si kucing hitam. "Tempat di mana langit dan bumi pernah bersatu, sebelum dikutuk oleh para penjaga surga." Oyen menatap pintu itu dalam diam. Jantungnya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti pernah berdiri di sana. Seperti bagian dari dirinya terkunci di balik pintu itu. "Apa Luna di balik sana?" tanyanya pelan. Si kucing hitam tidak langsung menjawab. Ia duduk, menjilat cakarnya sebentar, lalu menatap Oyen dengan tatapan tajam. "Luna tidak bisa dijangkau oleh makhluk sepertimu. Tapi jika kau benar-benar ingin melewati pintu ini, maka kau harus memberikan satu hal yang paling berharga dalam hidupmu." "Apa itu?" "Kau takkan tahu sampai pintu ini terbuka." Tanpa ragu, Oyen melangkah maju. Tapi saat cakarnya menyentuh pintu batu, suara gemuruh terdengar dari dalam bumi. Udara di sekitarnya berubah dingin, dan tiba-tiba cahaya di sekitar meredup, digantikan kegelapan yang pekat. Dari balik kegelapan itu, muncul bayangan-bayangan besar. Mereka tidak punya bentuk pasti, tapi memiliki mata yang berkilat seperti bulan purnama. Suara mereka menggema dalam kepala Oyen. "Kenapa kau ingin membuka gerbang ini, makhluk fana?" "Aku ingin bertemu Luna." "Untuk apa?" "Karena aku mencintainya." Suasana hening sejenak. Lalu suara itu kembali, kali ini terdengar lebih menusuk. "Cinta tidak cukup untuk melawan takdir. Tapi jika kau bersikeras, maka kau harus kehilangan sesuatu." Tanpa peringatan, bayangan itu menyentuh dada Oyen. Seketika, kenangan-kenangan masa kecilnya muncul. Wajah manusia pertama yang pernah memberinya makan. Suara tawa anak kecil yang memanggil namanya. Hangatnya tidur di pangkuan seseorang saat hujan. Lalu semuanya perlahan memudar. Oyen jatuh ke tanah. Nafasnya tercekat. Tubuhnya bergetar. Si kucing hitam mendekat, menatapnya dengan sorot mata yang aneh, seolah kasihan, tapi juga menyetujui. "Kau benar-benar gila, Oyen. Tapi mungkin kegilaanlah yang bisa mengguncang langit." Dan saat pintu batu itu mulai terbuka perlahan, sinar putih keluar dari celahnya, menyinari tubuh Oyen yang masih tergeletak. Dari balik cahaya itu, terdengar suara Luna, sangat pelan, seperti doa yang nyaris tenggelam. "Oyen, kenapa kau datang ke sini?" Cahaya dari balik gerbang rasi menelan tubuh Oyen dalam sekejap. Udara terasa tipis, tapi tidak dingin. Langit di atasnya berubah, menjadi pucat keperakan dengan bintang-bintang yang tak dikenal. Di hadapannya,
Terbentang daratan terapung yang luas, tanah-tanah melayang yang dipenuhi taman kristal, danau bercahaya, serta bangunan putih menjulang seperti istana. Inilah langit. Langkah pertama Oyen terasa berat. Tapi setiap langkah berikutnya menjadi lebih ringan, seolah tubuhnya mulai menyesuaikan dengan dunia baru itu. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu, sesuatu dari dirinya telah tertinggal di bumi. Ia berjalan menuju arah cahaya, dan di ujung jembatan awan yang panjang, ia melihat sosok yang tak asing. Luna. Ia berdiri di depan gerbang istana langit, tubuhnya dibalut sinar lembut yang mengambang, matanya tampak terkejut dan panik. Tapi dalam sekejap, ekspresi itu berubah jadi sedih. "Oyen, kenapa kau kesini?" tanyanya lirih, suara yang dulu terdengar lembut kini terasa gemetar. "Aku ingin bertemu denganmu lagi," jawab Oyen, nafasnya pendek. Luna menunduk. Di belakangnya, para penjaga langit mulai muncul. Mereka bukan makhluk biasa. Tubuh mereka setengah transparan, seperti kabut, tapi mata mereka bersinar tajam seperti pedang. "Kau harus pergi sebelum mereka menyentuhmu," kata Luna cepat. "Aku tidak akan pergi." Luna mendekat, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap langkah yang ia ambil, tubuhnya bergetar, seolah langit sendiri menolaknya untuk mendekat. "Oyen, aku makhluk langit. Kau makhluk bumi. Jika kita bersentuhan, maka langit akan menghukumku, dan kau akan dihapus dari semua ingatan dunia." Oyen menatap matanya, tanpa rasa takut. "Aku tidak butuh dunia. Aku hanya butuh satu malam bersamamu." Luna menutup mata. Sebutir air mata jatuh dari wajahnya. Tapi begitu menyentuh tanah langit, air mata itu berubah jadi serpihan cahaya, lalu menghilang. Para penjaga semakin dekat. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, dan dari telapak itu keluar cahaya tajam berbentuk tombak. Oyen melangkah maju. Tapi sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, tiba-tiba tanah langit di bawahnya retak. Sebuah suara bergema, bukan dari penjaga, bukan dari Luna, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Oyen, waktumu belum tiba. Jika kau memaksakan kehendak, maka bukan hanya cinta, tapi seluruh langit bisa hancur." Oyen terjatuh, tapi sebelum tubuhnya menyentuh retakan, Luna melompat, tubuhnya menerobos batas tak terlihat dan meraih Oyen. Dan dalam sekejap, waktu membeku. Cahaya meledak. Seluruh langit berguncang. Para penjaga terpental mundur. Dan di tengah badai cahaya itu, dua sosok kecil saling berpelukan, terdiam dalam keabadian beberapa detik. Tapi langit tidak menerima pengkhianatan. Sebuah suara terdengar, berat, tua, dan sangat berkuasa. "Luna, kau telah melanggar hukum suci langit." Dan dari puncak istana langit, muncullah sosok besar dengan mata seperti matahari. Dialah Arhas, penjaga hukum tertinggi. Ia menatap Luna, lalu menatap Oyen. "Karena cinta kalian, satu harus hilang dari dunia." Langit berubah menjadi merah keemasan. Bintang-bintang padam satu persatu, dan suara Arhas menggema ke seluruh penjuru langit. Para penjaga berlutut. Tanah langit bergetar, dan cahaya di sekitar Luna mulai redup. Oyen berdiri dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah dan keputusasaan yang tak bisa ia bendung. Ia memandang Luna yang kini nyaris tak bercahaya, matanya tertunduk, tubuhnya gemetar karena keputusan yang akan datang. "Jangan hukum dia," suara Oyen berat. "Jika satu harus hilang, biar aku saja." Arhas menatap Oyen dengan sorot mata yang tajam, tapi tanpa emosi. "Kau hanya makhluk bumi. Kehadiranmu di sini saja sudah melanggar 7 hukum langit. Tapi bukan itu yang membuatmu berbahaya. Cinta yang tumbuh dalam dirimu bisa mengubah tatanan alam." Luna berteriak. "Hukum itu tak adil. Kenapa cinta dianggap dosa?" Arhas mengangkat tangannya. "Karena cinta membuat makhluk langit ingin turun. Dan jika langit jatuh, bumi akan terbakar." Suasana jadi hening. Oyen menatap Luna. "Kau tidak perlu turun. Aku akan naik, meski harus kehilangan segalanya." Tiba-tiba, dari tubuh Oyen muncul cahaya biru yang lembut. Para penjaga tampak bingung. Bahkan Arhas menegang. Cahaya itu muncul dari dada Oyen, dan membentuk simbol bulan sabit menghadap ke atas. "Apa ini?" bisik salah satu penjaga.
Arhas melangkah mundur satu langkah. Tidak mungkin itu segel langit. Luna menatap Oyen dengan mata membesar. Kau bukan hanya kucing biasa. Ingatan mendadak mengalir ke kepala Oyen. Kilatan-kilatan masa lalu. Seekor bayi kucing dibawa ke bumi oleh pelayan langit. Disembunyikan dalam pelukan manusia agar tidak terdeteksi. Ia adalah anak dari pengawal bulan, yang pernah jatuh cinta pada seorang penjaga bintang. Aku, separuh langit, bisik Oyen, seperti tak percaya pada kata-katanya sendiri. Tapi cahaya itu tak berhenti. Tubuh Oyen perlahan berubah. Matanya menjadi keperakan seperti milik Luna. Bulu oranye tetap ada, tapi sekarang diselingi guratan putih mengilap. Ekornya memanjang, bercahaya seperti comet. Arhas mengertakkan gigi. Jika itu benar, maka pilihan tetap harus dibuat. Karena kau bukan lagi makhluk bumi, dan tidak sepenuhnya makhluk langit. Maka hukum baru berlaku. Ia mengangkat tangan. Sebuah pusaran muncul di langit. Di dalamnya, ada dua bayangan. Satu menggambarkan Luna. Satu menggambarkan Oyen. Hanya satu yang akan dikenang dunia. Satu lagi akan dihapus. Tidak hanya tubuh, tapi nama, ingatan, bahkan jejak keberadaannya. Luna menatap Oyen. Aku tidak mau kau dilupakan. Oyen menatap Luna. Dan aku tidak ingin dunia kehilangan sinarmu. Cahaya pusaran makin terang. Arhas membuka suara untuk terakhir kalinya. Pilih. Pusaran di langit membesar. Suara seperti gemuruh gunung terdengar, padahal tidak ada petir. Setiap makhluk langit di sekitarnya membisu, menanti satu hal, keputusan. Di tengah ketegangan itu, Luna menatap Oyen. Wajahnya pucat, tapi tegas. Matanya tidak lagi menangis. Ia melangkah pelan ke arah pusaran, lalu berhenti satu langkah sebelum tubuhnya tersentuh cahaya. Aku memilih, ucapnya. Oyen langsung bergerak maju dan menahan Luna dengan cakarnya. Tidak. Biar aku saja. Kalau kamu hilang, siapa yang akan bawa kisah ini ke bumi? Tanya Luna, suara gemetar. Aku hanya angin langit. Tapi kamu masih bisa dicintai di dunia. Kamu punya takdir yang belum selesai. Aku tidak peduli dengan takdir, desis Oyen. Yang aku tahu, aku tidak mau dunia kehilanganmu. Arhas berdiri di antara mereka. Cukup. Jika kalian tidak bisa memilih, maka aku yang akan memilihkan. Tiba-tiba, tubuh Luna diselimuti kabut putih. Ia menjerit, tubuhnya perlahan memudar. Tapi Oyen tak tinggal diam. Ia melompat ke dalam pusaran, memeluk tubuh Luna yang setengah hilang. Cahaya biru dan putih bertabrakan. Dunia langit bergetar hebat. Tanah melayang mulai runtuh. Para penjaga panik, beberapa lari, beberapa berusaha menahan celah yang mulai terbuka di langit. Di dalam pusaran itu, waktu seperti berhenti. Oyen dan Luna saling menatap. Dunia di sekitar mereka menjadi kosong, hanya ada mereka berdua. Oyen, bisik Luna. Jika hanya satu yang bisa tinggal, maka biarlah aku yang pergi. Tapi tinggalkan satu hal untukku. Apa? Lupakan aku. Supaya kamu tidak sakit. Oyen menggeleng. Aku lebih baik menanggung semua luka daripada hidup tanpa pernah mengenalmu. Dan saat itu juga, pusaran menutup. Cahaya terakhir meledak, memecah langit. Teriakan para penjaga hilang dalam ledakan cahaya. Lalu, sunyi. Langit menjadi tenang. Tak ada pusaran. Tak ada istana. Tak ada Luna. Oyen jatuh dari langit, tubuhnya melayang seperti daun. Ia tak sadarkan diri, tapi tubuhnya tetap utuh. Tak terbakar. Tak hancur. Ia terbangun di tempat yang asing. Di pinggir danau yang sunyi. Langit di atasnya biru pucat. Tak ada istana, tak ada penjaga, hanya angin yang berhembus pelan. Ia berdiri. Melangkah. Tapi hatinya terasa hampa. Ia tahu ada sesuatu yang hilang. Tapi ia tak tahu apa. Langkah Oyen pelan. Ia menyusuri danau yang bening, tapi tak ada bayangan dirinya di permukaan air. Di sana, ia hanya melihat langit kosong, dan entah kenapa, dadanya terasa berat,
seolah ada lubang yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengingat, tapi pikirannya kabur. Setiap kali mencoba menggali, yang muncul hanyalah suara samar dan cahaya putih yang menyakitkan mata. Oyen tidak tahu namanya sendiri. Ia hanya tahu, ia harus berjalan. Beberapa hari berlalu. Ia melewati hutan, desa, dan kota. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang memanggilnya dengan nama. Tapi setiap malam, di langit, ia memandangi bulan yang terasa akrab, meski ia tak tahu kenapa. Kadang-kadang, saat bulan purnama menggantung tinggi, ia merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia akan menatap langit lama sekali, seolah berharap sesuatu jatuh dari sana. Tapi yang turun hanya embun. Suatu malam, ia tiba di sebuah kuil tua di puncak bukit. Kuil itu ditinggalkan manusia. Tapi ada satu benda yang menarik perhatiannya. Sebuah lonceng kecil yang tergantung di depan pintu, penuh debu dan karat, tapi ketika disentuh, lonceng itu berbunyi jernih. Suaranya menembus dada Oyen. Dan tiba-tiba, ia melihat sekilas bayangan. Seorang kucing putih berdiri di tengah cahaya. Senyumnya tenang. Matanya seperti bulan. Tapi wajahnya kabur. Saat Oyen mencoba mendekat, bayangan itu lenyap. Ia terdiam di depan kuil, terengah, jantungnya berdebar seperti mau pecah. Ia jatuh terduduk. Air mata menetes. Ia tidak tahu untuk siapa, atau kenapa. Tapi ia menangis. Seseorang yang tak dikenal dalam pikirannya, sangat berarti baginya. Dan ia benci karena tidak bisa mengingat. Di dalam kuil itu, di balik tumpukan kain tua, ia menemukan sebuah prasasti batu. Tertulis dalam bahasa aneh, tapi entah kenapa, Oyen bisa membacanya. Isi hatimu tak akan pernah hilang, walau ingatanmu dirampas. Cinta yang sejati tak akan hancur, hanya tertidur. Seketika, cahaya biru samar muncul di dadanya. Simbol bulan sabit yang dulu sempat menghilang, kini bersinar redup. Dan untuk pertama kalinya sejak jatuh dari langit, Oyen menyebut sebuah nama. Luna. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Tapi cukup untuk mengguncang langit. Awan-awan berguncang pelan. Angin berhembus kencang. Dan dari jauh, terdengar suara lembut, seperti bisikan. Kamu belum lupa sepenuhnya. Setelah menyebut nama itu, dunia sekitar Oyen tak lagi sama. Langit yang semula tenang kini menjadi aneh. Awan-awan membentuk pusaran halus di atas kuil. Angin bertiup dari arah yang berlawanan. Dan malam-malam berikutnya, mimpi Oyen dipenuhi cahaya putih dan suara lembut yang tak pernah bisa ia tangkap sepenuhnya. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya di depan kuil dan melihat cahaya biru di seberang danau. Di sana, sosok seperti kabut sedang berdiri. Ia tak bisa melihat wajahnya, tapi siluetnya terasa sangat dikenal. Ia melangkah mendekat, pelan-pelan. Namun setiap langkah yang ia ambil, sosok itu mundur satu langkah. Seolah menguji, seolah menunggu sesuatu. Dan saat Oyen sampai di tepi danau, sosok itu berhenti. Dari tubuhnya muncul kelopak bunga bulan, berputar di udara, dan salah satu kelopak itu mendarat di dada Oyen. Sekali lagi, simbol bulan sabit di tubuhnya menyala. Tapi kali ini lebih terang. Dan bersamaan dengan itu, seberkas ingatan kembali. Ia melihat dirinya dan Luna duduk di atas awan, tertawa. Ia ingat suara Luna. Ia ingat pelukannya. Ia ingat keputusan mengerikan yang mereka buat, satu dari mereka harus hilang. Tapi ia tidak ingat akhir dari semuanya. Seolah langit hanya mengembalikan separuh cerita. Sosok kabut itu mengangkat satu kaki depannya, menunjuk ke arah utara, lalu menghilang dalam sekejap, seperti embun di pagi hari. Oyen tidak butuh pertanda lain. Ia langsung berjalan ke utara, mengikuti arah yang ditunjukkan. Perjalanan itu panjang. Ia melewati gunung salju, gurun yang sunyi, dan kota-kota tanpa nama. Tapi setiap malam, ia melihat cahaya biru di langit. Dan setiap kali ia menyebut nama Luna, cahaya itu makin dekat. Hingga suatu hari, ia sampai di sebuah dataran tinggi. Di sana, berdiri pohon tunggal yang sangat besar. Cabangnya menjulur sampai menyentuh awan. Daunnya perak, berkilau seperti kaca. Di bawah pohon itu, terdapat altar batu dengan ukiran bulan. Dan di tengah altar, berdiri seekor kucing. Putih. Mata bulan.
Dan senyum itu, senyum yang membuat jantung Oyen berhenti sesaat. "Luna?" bisiknya. Sosok itu menatapnya, tapi tidak menjawab. Oyen mendekat, tapi saat ia mencoba menyentuhnya, tubuh Luna berubah menjadi cahaya dan terbang ke atas, masuk ke dalam batang pohon perak itu. Lalu dari dalam pohon, suara Luna bergema. "Oyen, jika kau ingin mengembalikanku, kau harus membuka pintu langit, bukan sebagai pecinta, tapi sebagai makhluk yang sudah ditinggal. Pilihannya bukan lagi cinta, tapi pengorbanan." Oyen berdiri diam. Angin membawa aroma wangi yang asing, dan daun-daun pohon mulai berguguran satu persatu. Cahaya biru dalam tubuhnya kini berdenyut pelan, seperti hati yang menahan air mata. Ia sadar, perjalanannya belum selesai. Oyen menatap pohon perak yang menjulang tinggi itu. Daun-daunnya kini terus berjatuhan, setiap helainya bersinar seperti pecahan bintang. Suara Luna yang menggema dari dalam batang pohon masih terngiang di kepalanya. "Kau harus membuka pintu langit, sebagai makhluk yang sudah ditinggal." Kata-kata itu membakar dadanya. Ia tahu ini bukan lagi soal cinta biasa. Ini soal menembus batas antara dunia yang hidup dan dunia yang dilupakan. Tapi bagaimana caranya? Ia mengelilingi pohon itu. Di sisi utara, ia menemukan ukiran yang dalam, simbol bulan sabit dan bintang jatuh. Di bawahnya, terdapat lubang kecil berbentuk hati, seolah menunggu sesuatu untuk mengisinya. Oyen memejamkan mata. Ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui. Semua rasa sakit. Semua kebingungan. Semua malam yang terasa kosong. Dan ia tahu, bagian dirinya yang paling berharga telah ia korbankan sejak awal. Tanpa ragu, ia menekan dada kirinya dengan cakarnya. Cahaya biru dari tubuhnya mulai keluar, membentuk bola kecil berdenyut seperti jantung. Itu adalah perasaannya. Kenangan akan Luna. Segala hal yang membuat hatinya tetap hidup. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan cahaya itu ke dalam lubang di altar. Begitu menyatu, tanah bergetar. Awan terbelah. Langit yang semula biru berubah menjadi warna keemasan yang menyilaukan. Di depan pohon, terbentuk gerbang besar dari cahaya. Pintu langit terakhir. Tanpa berpikir, Oyen melangkah masuk. Ia tidak tahu kemana gerbang itu membawanya. Tapi begitu kakinya melewati ambang pintu, ia tak lagi berjalan di atas tanah. Ia melayang di tengah ruang putih yang hening. Tak ada langit. Tak ada bumi. Hanya dirinya dan suara. "Kenapa kau mencariku?" Itu suara Luna. Oyen menoleh. Ia melihat Luna, utuh, berdiri di seberangnya. Tidak lagi seperti kabut. Tidak seperti cahaya. Tapi benar-benar Luna. Dengan mata bulan, bulu putih, dan senyuman lembut yang menyesakkan. Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Aku tidak ingat semua hal tentangmu, tapi aku tahu aku kehilangan sesuatu yang sangat penting," ucap Oyen. Luna menatapnya diam. "Jika kamu mengembalikanku, maka dunia akan tahu siapa aku. Tapi kamu akan dilupakan." Oyen tersenyum kecil. "Aku sudah terbiasa tidak dikenal." Luna menutup matanya. "Kalau begitu, kau siap untuk pilihan terakhir?" Dan saat itu juga, ruang putih itu mulai retak. Seolah waktu tak sanggup menahan mereka lebih lama lagi. Di antara retakan itu, muncul dua jalan. Satu menuju dunia, dengan Oyen tetap hidup, dan Luna tetap jadi bayangan. Satunya lagi, menuju kebangkitan Luna, dengan harga yang mahal. Keberadaan Oyen akan hilang sepenuhnya dari sejarah, dari bumi, bahkan dari langit. Oyen tak bicara. Ia hanya memandang Luna sekali lagi. Dan tanpa ragu, ia melangkah menuju jalan yang akan membuat Luna kembali. Meski itu artinya dirinya sendiri tak pernah ada. Langkah terakhir Oyen menggetarkan ruang waktu. Begitu kakinya menyentuh tanah di jalan pengorbanan, tubuhnya mulai larut jadi cahaya. Bukan seperti kucing yang mati, tapi seperti nama yang dihapus dari kitab dunia. Suara angin mengalun seperti nyanyian perpisahan. Tak ada rasa sakit. Hanya ketenangan yang menusuk hati. Luna menjerit. Ia berlari mengejar Oyen, tapi tubuh Oyen sudah mulai menghilang dari kakinya ke atas. "Oyen. Tidak. Jangan." Tapi Oyen menatapnya dan tersenyum.
Senyum terakhir, sebelum wajahnya memudar. Suaranya terakhir keluar sebagai bisikan. Jangan lupa tertawa, meski dunia lupa aku. Dan lalu, hening. Langit kembali normal. Pohon perak runtuh jadi debu cahaya. Gerbang langit menutup pelan. Di dunia manusia, pagi itu hujan turun sangat pelan. Bukan seperti badai. Tapi seperti langit menangisi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di sebuah desa kecil, seekor bayi kucing putih ditemukan di depan pintu rumah tua. Ia tidak punya nama. Tapi di lehernya tergantung lonceng kecil, yang jika dibunyikan, memancarkan suara jernih, dan membawa kehangatan aneh ke dada siapapun yang mendengarnya. Orang-orang menamai kucing itu Luna. Dan anehnya, setiap malam bulan purnama, Luna akan duduk di jendela rumah dan memandangi langit, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Di langit, bintang baru muncul. Bentuknya seperti ekor kucing, menyala samar. Tak ada yang tahu siapa atau apa itu. Tapi bintang itu muncul setiap kali ada yang menyebut nama Luna dengan hati tulus. Dan meski dunia tak lagi mengingat Oyen, langit selalu menyisakan tempat untuk kisah yang pernah ada.